menyampaikan disertasi saya yang berjudul Rekonstruksi Regulasi Kemanfaatan Wakaf melalui Hak Guna Bangunan di atas Wakaf berbasis nilai keadilan Pancasila. Nah, disertasi ini saya angkat setelah saya memperhatikan, saya sebagai pegiat sosial di yayasan dan menjadi nadir di beberapa aset wakaf, dan saya juga seorang advokat di mana saya sering mencari permasalahan yayasan yang diberikan kepada saya. Dari situ dan setelah kemudian kita melihat data-data bahwa ternyata banyak sekali tanah wakaf yang mangkrak. Padahal ini kan aset yang luar biasa. Di Indonesia itu ada sekitar 5 jutaan meter persegi. Nah, sebagian besar itu masih berarti tanah yang mangkrak. Kebanyakan nadir yang penerima amanah wakaf, karena wakaf itu kan orang memperwakaf itu berarti kan menggantikan kepemilikan, dan kepemilikannya kembali diserahkan kepada Allah. Dan nadir itu kan hanya pengelola yang tidak bisa memiliki, tidak bisa menjual, tidak bisa mewariskan, bahkan tidak bisa menggadaikan. Maka kebanyakan para nadir ini kan orang-orang yang alim, ustaz, yang bukan ahli bisnis. Jadi ketika menerima wakaf ini gimana ya pengelolaannya? Ya paling hanya untuk masjid atau untuk sekolahan, mungkin untuk anak kuburan. Tapi kemana-mana yang lainnya tidak terpikirkan karena bukan. Sementara di negara-negara yang lain itu sudah banyak melakukan inovasi atau memproduktifkan tanah wakaf. Salah satu contoh misalnya yang sering kita lihat kalau kita haji itu, yaitu di Zamzam Tower yang Royal Clock, ada jamnya di dekat Masjidil Haram. Nah, itu tanahnya itu tanah wakafnya Malik Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi. Nah, kemudian di atasnya itulah dibangun, yaitu BOT, bid operasional transfer selama 35 tahun. Jadi setelah 35 tahun nanti yang membangun itu nanti menyerahkan kepada wakaf itu, sehingga tanah wakafnya itu berkembang, nilainya menjadi tinggi sekali karena di samping tanah juga ada bangunan. Nah, di Indonesia kenapa tidak bisa seperti itu? Karena adanya culture yang selama ini ya pokoknya wakaf itu ya dulu hanya kepentingan masjid, kepentingan madrasah, mungkin kuburan. Tetapi itu dari culture. Di sisi regulasi juga tidak mendukung itu. Jadi orang mau membangun, misalnya ada pengusaha membangun di situ, kalau tidak ada kepastian kan dia. Maka kemudian saya melihat di sini ada permasalahan di regulasi. Maka dari regulasi mana yang harus dirubah sehingga memungkinkan tanah wakaf itu bisa menjadi diletakkan hak guna bangunan di atas, sehingga hak guna bangunan itu nanti yang diagunkan ke bank, tentunya bank syariah, karena semua operasional yang di atas tanah wakaf itu harus sesuai dengan syariah, dengan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, kemudian operasionalnya, kegiatannya juga harus sesuai dengan syariah. Nah, sederhana sebetulnya merubahnya itu di Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi merubahnya cukup di situ saja, itu insya Allah sudah bisa merubah. Nah, kebetulan di tanggal 6 November kemarin Pak Nusron selaku Menteri ATR BPN juga
menyampaikan bahwa sekarang sedang menggodok aturan agar tanah itu nanti bisa dikomersialisasikan. Mungkin istilahnya kalau komersialisasi itu pasti akan menimbulkan yang tanahnya wakaf mau dikomersialisasikan, nanti akan jadi menimbulkan pemikiran yang lain. Jadi pada prinsipnya saya lihat sama dengan ide gagasan disertasi saya, yaitu meletakkan hak guna bangunan di atas tanah wakaf. Sehingga nanti insya Allah akan bisa menjadi lebih produktif nanti dan bisa mensejahterakan. Karena multiplier efeknya pasti nanti cara kerja juga akan semakin banyak, memanfaatkan dari nilai kontrak hak guna bangunan itu juga pasti nanti akan ada dan itu akan berkembang. Nah, ide dari Pak saya bersyukur kalau ini ternyata direalisasikan. Ide saya itu menjadi sebuah peraturan pemerintah, bisa memang lewat peraturan pemerintah bisa nanti seperti hanya kalau di Undang-Undang Pokok itu kan yang diatur itu hanya tanah negara dan tanah milik menjadi hak guna bangunan. Tapi sebenarnya ada peraturan pemerintah mengatur hak pengelolaan juga bisa diletakkan hak guna bangunan. Nah ini nanti juga bisa saja pemerintah nanti membuat peraturan pemerintah PP tanah wakaf bisa diletakkan hak guna bangunan di atasnya. Gitu. Kalau untuk penyusunan bukunya ini berapa lama ini Pak? Kalau ya ini terkait dengan buku ini, Ya. ini mungkin saya bekerjasama dengan tim editor, tim menyusun, kita buat buku ini diadaptasi sehingga menjadi buku ilmiah tapi populer. Jadi enak dibaca. Nanti nggak percaya nanti silakan dibaca. Ini enak sekali dibaca. Enak dibaca dan perlu. Jadi mudah dipahami orang awam gitu. Orang awam insya Allah mudah. Dan nanti filosofinya itu kita jabarkan panjang sekali sehingga akan insya Allah akan sangat memahami. Gampang sekali orang awam. Di buku ini ada juga syarat-syaratnya nggak Pak? Misal wakaf untuk dikomersilkan syaratnya apa? Tata cara atau mekanisme. Kalau ini kan kita nanti kan ini kan bentuknya kan di tempat mana yang harus direkonstruksi regulasinya. Nah, ini memang ini domainnya pemerintah. Jadi kalau saya mengusulkan kan kita harus mendasar ya, penemuan Indonesia itu harus mendasar. Bagaimana itu bisa diimplementasikan? Oh ini harus lewat pemerintah yang dirubah di pasal ini, sehingga nanti bisa diaplikasikan. Nanti tentu dengan peraturan pemerintah dan sebagainya. Tapi ini sebagai masukan kepada pemerintah agar nanti bisa diaplikasikan. Bagaimana aplikasinya? Oh tentu dengan merubah undang-undangnya atau membuat peraturan pemerintah seperti tadi HPL tadi, pengelolaan itu yang berbeda. Mungkin ada masukan tentang tadi syaratnya seperti apa, harus seperti apa, untuk apa? Kalau syarat umum tentang wakaf itu ya nanti begini. Kalau nanti sudah jadi peraturannya ya, sudah di peraturan pemerintahnya atau nanti perubahan undang-undangnya, itu nanti ini yang jadi nanti misalnya si Nadir kemudian bekerjasama dengan entrepreneur pengusaha. Nah pengusaha itu kan biasanya kan juga dia pinter tentang visinya itu sebagai apa gitu. Nah pembiayanya kan biasanya dengan perbankan. Nah nanti dari perbankan itulah nanti kemudian setelah ada agreement antara Nadir dengan pengusaha tadi, kemudian nanti ada kesepakatan, ada kontrak, kemudian diboleh didaftarkan hak guna bangunan ke BPN. Dan nanti hak guna bangunannya itulah surat sertifikat hak guna bangunan yang bentuknya seperti sertifikat hak milik itu. Nah itu nanti digunakan sebagai agunan. Jadi bukan tanah wakafnya yang diagunkan, tetapi hak guna bangunannya selama 30 tahun, mungkin mau diperpanjang lagi 20 tahun juga bisa. Hak guna bangunan nggak 20 tahun toh Pak?
sekitar 20 tahun nanti bisa diperpanjang, tapi hampir kesemuanya sekitar 50 tahun. Pak, ini bisa disebut juga sebagai buku pegangan juga nggak Pak untuk pengelolaan tanah oleh masyarakat? Kalau ini belum. Kalau kami lebih banyak kepada untuk memahamkan bagaimana itu bisa terjadi, dan insya Allah akan bisa juga memahamkan kepada masyarakat, bisa ya seperti ini. Seperti ternyata di negara lain juga bisa seperti ini. Ya nanti insya Allah match dengan pemerintah mengeluarkan PP-nya itu, buku ini menjadi untuk pencerah kepada masyarakat lah. Dari amal ke regulasi, jalan baru wakaf produktif Indonesia.